بسم الله الرحمن الرحيم ضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas yang merupakan ikhtisar ringkasan dari kitab sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin sudah kita bahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangi Taif setelah dua orang Allah wafatkan. Yang satu adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha yang banyak membesarkan hati Rasulullah sallallahu. Yang kedua Abu Talib yang walaupun sampai matinya dia kafir tapi melindungi dan menjaga Rasulullah SAW dari kabilah-kabilah Quraisy, sehingga setelah kehilangan keduanya beliau praktis tidak ada lagi yang melindunginya dari manusia. Maka dia berangkat ke Taif menawarkan dirinya, aku adalah Rasulullah dan aku diutus oleh Allah. Kalau kalian mau mendukungku, kalian akan mendapatkan pahala besar dari Allah dan seterusnya. Tapi ternyata sudah kita bahas kemarin bahwa Rasulullah SAW mendapatkan sebaliknya, permusuhan, cercaan. Beliau dilecehkan, dilempari dengan batu dan seterusnya. Dan ini barakallahu fikum bukti yang membenarkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling berat ujiannya. Inna ashadda bala'an al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujian Rasulullah, para nabi, dan kemudian yang berikutnya, yang semiripnya dan semiripnya. Lebih mirip dengan sunnah Rasulullah akan lebih berat ujiannya. Semakin mirip dengan para nabi, maka semakin berat lagi ujiannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, kita dapatkan pula bahwa Rasulullah SAW walaupun diuji dengan sangat berat, menyakitkan hatinya dan menyakitkan badannya, tetapi beliau hanya berkata kepada Allah, in lam takun ghadabun alayya fala ubali. Kalau engkau ya Allah tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli.
Artinya walaupun ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang berat dan sakit, tetapi kalau bukan karena kemurkaan Allah, bukan karena kemarahan Allah, Rasulullah SAW adalah orang yang paling sabar dan menyatakan, aku tidak peduli kalau engkau tidak marah kepada aku. Yang ketiga, kita dapatkan pula bahwa dakwah Rasulullah SAW ke Taif jangan dikira gagal. Jangan dikira itu gagal. Tidak. Karena kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dan lainnya, bahwa iman itu merupakan tarakum. Tarakum itu berkumpulnya sekian perkara. Tidak seseorang langsung beriman, tetapi dengan satu kejadian, dua kejadian, tiga kejadian, yang keempat dia semakin yakin dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Apakah yang pertama tadi tidak dihitung? Dihitung. Setelah dia mendapatkan satu bukti, dua bukti, tiga bukti, sampai dia yakin dan kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Itu hasil kumpulan dari sekian yang masuk dalam hatinya. Maka jangan dikira itu adalah kegagalan. Tidak. Yang pertama itu pahala di sisi Allah yang tidak akan terlupakan, yang tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah qiyamul hujjah ala ahli Taif, penegakan hujjah kepada penduduk Taif. Dan yang ketiga, bahwasanya pernah ada berita tentang kerasulan kepada mereka, dan ternyata Allah takdirkan ada seorang budak yang beriman dan berkata dari mulutnya dan hatinya, dia telah berkata, dia telah berbicara sesuatu berita yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh Nabi. Itu didengarkan oleh tuannya Utbah dan Syaibah, yang kedua-duanya Ibnai Rabi'ah, bahwasanya orang ini, yakni budak tadi, ternyata tahu kalau dia benar-benar Rasul, karena memberitakan satu berita yang tidak mungkin diberitakan kecuali oleh seorang Nabi. Maka itu pun satu bukti yang berikutnya. Yang kelima, sepulangnya dari Taif, Rasulullah SAW salat di tengah padang pasir, di kesendiriannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kata Allah, wahai Rasul, qul, katakan, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Barakallahu fikum, untuk pelajaran yang sangat penting. Apa itu? Nabi tidak lihat sendiri. Ada orang-orang yang sok tahu, saya bisa melihat jin. Nabi saja disuruh oleh Allah, qul uhiya ilayya, diberi wahyu kepadaku bahwa tadi ada beberapa sosok dari jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Faedah berikutnya, bahwa jin-jin tadi setelah mendengar Al-Quran, kesimpulannya adalah fa'amanna bihi, kami beriman dengannya. Kata mereka, kata jin-jin tadi, yahdi ila rusydi, yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada rusyd. Fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada, maka kami beriman dengannya dan kami tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran berisi tauhid, atau inti yang ada dalam Quran adalah tauhid. Sehingga jin-jin tadi mendengar langsung paham, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Bahwa Al-Quran ini mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada rusyd, jalan yang lurus, dan kami beriman dengannya, dan kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti usaha Rasulullah SAW tetap ada sekian banyak hikmah di dalamnya, bukan gagal sama sekali. Walhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian yang berikutnya dibahas tentang ardu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu 'alal qabail. Bahwa Nabi bukan hanya menawarkan ke penduduk Taif saja, tetapi beliau setiap musim haji mendatangi kemah-kemah dan rombongan-rombongan kabilah-kabilah Arab untuk menawarkan dirinya. Maknanya menawarkan dirinya, mengajak kepada tauhid, mengajak pada la ilaha illallah, dan mengajak untuk membela dirinya dan melindungi dirinya dalam dakwah. Sehingga disebut di dalam sirah dengan kalimat ardu Rasulullah SAW alal qabail. Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah. Siapa kabilah yang mau membela dirinya, melindungi dirinya dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah, "Tsumma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Makkah wa qaumuhu ashadda ma kanu alaihi min khilafihi wa firaqi dinihi." Maka Rasulullah pun kembali ke Mekah dan kaumnya semakin dahsyat memusuhinya, kaumnya semakin dahsyat menyelisihinya dan menentang agamanya. Illa qalilan mustad'afina mimman amana bihi, kecuali sedikit yang membelanya, itu pun mustad'afin, orang-orang lemah, yakni orang-orang lemah dari kalangan mukminin. Lemah dari artian kekuatannya, tetapi mereka adalah orang-orang yang beriman. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rid nafsahu fi kullil mausim. Maka Nabi pun menawarkan dirinya di mausim. Mawasim adalah musim haji. Perlu diketahui bahwa setiap musim haji manusia berdatangan dari sekian banyak suku-suku Arab, bahkan orang-orang asing pun berdatangan dari Syam dan dari Yaman. Mereka berdatangan ke Mekah karena Mekah itu sudah menjadi pusat perdagangan internasional. Mengapa demikian? Karena sejak zaman Ibrahim alaihissalam sudah diajarkan haji. Walaupun hajinya mereka sudah tambah dengan sekian kebid'ahan-kebid'ahan, bahkan ditambah dengan kesyirikan-kesyirikan, tetapi akhirnya perkumpulan tahunan tadi menjadi perkumpulan yang besar, bahkan menjadi pasar yang besar, dan akan hidup atau akan muncul di sana pasar yang dijuluki dengan pasar Ukal. Orang Yaman ingin mendapatkan barang Syam, mereka cukup datang ke Mekah. Orang Syam ingin mendapatkan barang Yaman, cukup datang ke Mekah di musim haji. Maka barakallahu fikum, setiap tahun, setiap musim haji Rasulullah SAW mendatangi kabilah-kabilah. Dan memang kebiasaan mereka berkumpul satu kabilah dalam perkemahan dengan tokohnya dan pimpinannya. Di sana kabilah Bani Fulan, di perkemahan ini kabilah Bani Fulan, di perkemahan sana kabilah Bani Fulan. Maka Rasulullah SAW mendatangi kabilah-kabilah Arab tersebut, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabarkan kepada mereka bahwa beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, dan mengajak mereka untuk membela nabinya, membela Rasulnya, hatta yubayyin lahum anillah, agar Rasulullah SAW bisa menjelaskan agama ini kepada manusia. Qala Rabi'ah ibn Abbad, diceritakan oleh Rabi'ah ibn Abbad, "Inilah gulamun syabun ma'a abi bimina." Aku waktu itu masih pemuda, remaja. Aku berangkat bersama ayahku dan aku wukuf di Mina. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqif ala manazilil qabail minal Arab. Sedangkan Rasulullah SAW berdiri dari satu kabilah ke kabilah lainnya sambil berkata, "Ya Bani Fulan, wahai Bani Fulan, inni Rasulullahi ilaikum." Aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian, yang memerintahkan kepada kalian agar beribadah kepada Allah saja,
dan jangan beribadah kepada yang lainnya sesuatu apapun, dan hendaklah kalian lepaskan semua apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah sekutu-sekutu, tinggalkanlah tandingan-tandingan, berhala-berhala. Wa antu'minu bi wa tusaddiqu bi wa tamna'uni. Kata Rasulullah SAW, agar kalian beriman kepadaku, membenarkan aku dan membelaku, hatta ubayyin anillah, agar aku bisa menjelaskan agama ini kepada manusia, apa yang Allah utus aku membawanya. Sedangkan di belakangnya ada rajulun ahwal wadi'un lahu ghadiratan. Di belakangnya ada seseorang yang wajahnya terang, cerah, memiliki dua juntai rambut, alaihi hullatun adaniyah, memakai jubah dari Aden, selalu mengikuti di belakangnya dan selalu berkata, selesai Rasulullah SAW berbicara, orang itu tiba-tiba berkata, ya Bani Fulan, sesungguhnya dia ini mengajak pada kalian untuk melepaskan Latta dan Uzza dari leher-leher kalian dan dari leher-leher para khulafa'i Quraisy, para suku-suku yang bergabung dengan Quraisy, dari Bani Malik ibn Qais dan lain-lainnya, ila ma ja'a bihi, ingin menarik kalian kepada apa yang dia bawa, minal bid'ati wad dalalati, dari kesesatan dan kebid'ahan. Fala tuti'u, jangan taati dia, wala tasma'u min, jangan dengar dari dia. Rasulullah SAW mengajak, dia menentang dan menghalangi. Jangan percaya padanya, dia berdusta, jangan percaya, jangan ikuti dia, dan seterusnya dan seterusnya. Fakultu li abi, aku tanyakan, kata Rabi'ah ibn Abbad, pemuda yang menceritakan ini, aku tanya pada ayahku, man hadzal ladzi yattabi'uhu, siapa yang mengikuti di belakangnya itu? Yaruddu alaihi ma yaqul, yang selalu membantah ucapannya. Qala hadza ammuhu Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib Abu Lahab. Itu adalah pamannya sendiri. Itu adalah Abdul Uzza, anaknya Abdul Muttalib, yang dijuluki dengan Abu Lahab. Memang mukanya merah seperti lidah api. Qala Ibn Ishaq, haddatsana Ibn Shihab Az-Zuhri, dikhabarkan kepada kami oleh Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, annahu ata kindah fi manazilihim. Ibn Ishaq meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, dan Az-Zuhri rahimahullah, beliau menulis sirah dengan berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya di Madinah. Tentunya di Madinah adalah sahabat, anaknya sahabat, cucunya sahabat, atau turunan sahabat. Maka mereka didatangi satu persatu. Bagaimana yang kamu tahu tentang bapakmu, tentang kakekmu, apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sini? Semua satu pintu dengan pintu lainnya diketuk, dicatat oleh beliau menjadi satu sirah. Jadi riwayat tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi suku Kindah di tempat-tempat mereka, di kemah-kemah mereka, dan di tengah mereka ada tokoh mereka yang dijuluki dengan nama Mulaih. Fada'ahum ilallah, Rasulullah SAW mengajak kepada Allah. Wa arada alaihim nafsahu, seperti tadi Rasulullah SAW menawarkan dirinya agar mendukungnya. Fa'abau alaih, ternyata mereka menolak. Wa annahu ata Bani Amir, kemudian mendatangi suku Bani Amir di perkemahan mereka. Amir ibn Sa'sa'ah diajak kepada Allah, diajak untuk bertauhid, diajak untuk melindungi dan membela dirinya dalam berdakwah. Faqala lahu rajulun minhum yuqalu lahu Bayharah ibn Faras, berkata seseorang dari suku Amir ibn Sa'sa'ah ini, seorang yang bernama Bayharah ibn Faras, kata dia, wallahi law anni akhadtu hadzal fata min Quraisy la akaltu bihi al-arab. Kata orang ini, sungguh demi Allah, kalau kita bawa pemuda ini
ke kabilah kita nanti, niscaya kita akan bisa mengalahkan semua orang-orang Arab. Karena mereka tahu Rasulullah SAW ini adalah suku paling terhormat dari kalangan Quraisy, dari kalangan Arab seluruhnya. Maka kalau ini dibawa oleh kita dan kita lindungi, niscaya kita akan kuat dan akan menang di kalangan orang-orang Arab. Maka dia berkata, "Ara'aita in nahnu bay'ana?" Bagaimana pendapatmu kalau aku membaiat engkau, siap mendukungmu, membelamu, ala amrik, mengikuti urusanmu sampai Allah menangkan engkau di atas seluruh orang-orang Arab? Maka kepada siapakah kau serahkan kepemimpinan ini setelahmu? Ikhwan fillah, azza lihat pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau kami dukung engkau dan Allah menangkan engkau dan engkau menjadi jaya dan urusanmu menjadi jaya, maka kepada siapa kau serahkan kepemimpinan ini? Maka dijawab oleh Nabi SAW, al-amru ilallah. Urusan itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yada'uhu haitsu yasha. Allah akan letakkan kepada siapapun sekehendaknya. Ikhwan fillah, azakumullah. Suku ini, atau lebih khusus lagi orang ini, berfikirnya politis, pengen unggul, pengen menang di atas semua orang Arab. Maunya kalau kami bela engkau, kami dukung engkau, nanti yang memegang urusan, yang memegang kepemimpinan adalah kami. Maka Nabi tidak memberikannya. Nabi menyatakan dengan sangat jelas kalimatnya, al-amru ilallah. Urusannya kembali kepada Allah. Allah serahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Faqala, maka orang itu menjawab, afanuhdaf nuhuruna lil arabi dunak. Apakah kami menyerahkan leher-leher kami di hadapan orang-orang Arab untuk melindungi engkau, kemudian ketika menang engkau berikan kekuasaan ini pada orang lain, bukan kepada kami? Tidak. Jawaban suku ini, Bani Amir ibn Sa'sa'ah, dan khususnya orang ini yang dipanggil dengan Bayharah ibn Faris, menyatakan, apakah kami jadi hadaf? Hadaf itu jadi sasaran panah, sasaran tombak, sasaran senjata mereka ke leher-leher kami karena membela engkau. Tetapi ketika Allah menangkan, ketika Allah jadikan kita jaya, kemudian urusannya diberikan pada suku lain. Tidak. La hajata lana bi amrik. Kami tidak butuh pada urusanmu itu. Fa abaw alai. Maka dia menolaknya. Walhamdulillah. Mengapa saya katakan alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang-orang hubbur riasah seperti ini kemudian memegang urusan, jadi apa agama ini? Kalau orang-orang yang hubbur riasah, yang ambisi kepemimpinan, kemudian memegang urusan dakwah, jadi apa? Na'udzubillah min dzalik. Walhamdulillah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Falamma sara an-nasu raja'at Banu Amir ila syaikhin lahum qad kanat adrakathu sin. Setelah selesai musim haji, kabilah-kabilah kembali ke kaumnya masing-masing. Maka Banu Amir pun pulang ke negerinya. Dan di sana ada syekh yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi untuk berjalan ke Mekah setiap musim haji. Sehingga syekh ini karena adrakat husin, sudah dimakan umur, maka dia hanya bertanya saja. Bahkan dikatakan matanya sudah hampir tidak melihat. Setiap yang datang dari Mekah maka dia akan bertanya, ma khabaru Makkah, apa berita Makkah, apa yang terjadi, dan seterusnya. Hatta la yaqdir an yuwafa ma'humul musim, karena terlalu tua dia tidak bisa ikut ke musim haji. Fakanu idza raja'u ilaihi haddathu, maka setiap rombongan pulang dari Mekah maka mereka akan menghabarkan berita-beritanya kepada orang tua tersebut, tokoh tersebut. Falamma qadimu alaihi dalikal am, maka pada tahun tersebut ketika Banu Amir pulang ke kaumnya dan menemui orang tua tersebut, faqalu ja'ana fatan min Quraisy. Diceritakan kepada orang tua tadi, orang tua tidak beranjak dari tempatnya.
datang kepada kami seorang pemuda dari kalangan Quraisy, ahadu Bani Abdul Muttalib, salah satu dari turunan Bani Abdul Muttalib, yaz'um annahu nabi, mengaku-ngaku kalau dia menjadi seorang nabi, mengajak kami untuk membelanya, mendukungnya dalam dakwahnya, dan kami diminta untuk tegak membelanya dan keluar bersamanya, dan dia siap untuk dibawa ke negeri kita kalau kita mau membelanya. Fawadha'a asy-syaykh yadayhi 'ala ra'sih, orang tua tadi memegang kepalanya karena kecewa dan menyatakan, ya Bani Amir, wahai turunan Bani Amir, halaha min talaf, hal lidu'abaha min matlab. Ini ungkapan menunjukkan kekecewaan yang tidak bisa diulang. Ya laha min talaf, duhai kiranya kecewa yang sangat berat, apakah bisa kembali perkara itu kepada kita? Apakah bisa diulang kejadian itu? Tentunya tidak bisa. Ungkapan lidunabaha min matlab itu adalah ungkapan yang mananya kalau burung merpati atau burung apa saja, ketika terkena jebakan ekornya, maka dia akan terbang dan dia akan tinggalkan ekornya, ini bulu-bulu di ekornya dia akan korbankan. Dan apakah dia bisa kembali? Tidak bisa. Walaupun dikembalikan bulunya ini, burung itu tidak bisa menempelkannya kembali, ya. Artinya kekecewaan yang sudah tidak bisa diulang. Qala ahadu bani, dikatakan dengan kalimat ya laha min talaf, hal lidunabaha min matlab, walladhi nafsi fulanin biyadih ma taqawwala ismailiyun qat. Kata orang tua tadi, celaka, rugi kalian, sungguh sangat kecewanya kalau saja bisa diulang. Sungguh tidak mungkin ada seorang dari turunan Ismail mengaku nabi dan berdusta, enggak akan ada. Dari umurnya yang sekian panjangnya, dari pengalamannya dengan suku-suku yang dia hadapi, suku Quraisy, kalaupun mungkin berdusta dalam masalah lain, enggak akan berdusta dalam masalah itu. Mengapa? Mereka membanggakan Nabi Ibrahim dan Ismail, mereka membanggakan nenek moyang mereka adalah Nabi. Maka tidak mungkin ada seorang turunan Ismail berdusta mengaku Nabi, pasti benar-benar Nabi. Wa innaha lahaq, kata orang tua tadi, sungguh ini adalah hak, benar-benar seorang nabi. Fa aina ra'yukum kana ankum, mana pikiran kalian tadi, di mana otak kalian ketika kalian di sana? Apakah tidak berpikir seperti itu? Apa mungkin ada seorang dari turunan Ismail berdusta mengaku nabi? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Demikian kisah Banu Amir. An Abdullah bin Ka'ab anna Rasulullah SAW ata Bani Hanifah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW datang ke suku Bani Hanifah sama di musim-musim berikutnya. Fi manazilihim, di kemah-kemah mereka, di tempat-tempat tinggal mereka, mengajak kepada Allah, menawarkan dirinya agar mereka mau membelanya. Falam yakun ahadun minal Arab aqbah alaihi raddan minhum. Ternyata tidak ada seorang pun dari kalangan Arab yang bantahannya, penolakannya lebih jelek dari Banu Hanifah. Tidak ada. Berarti yang paling jeleknya menentang dengan kalimat yang paling jelek, penentangan yang paling jelek, sampai dikatakan lam yakun ahadun minal arabi aqbah alaihi raddan minhum. Tidak ada yang bantahannya lebih jelek daripada Banu Hanifah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengingatkan apa kalau kita berbicara Banu Hanifah? Mengingatkan ketika masa-masa Abu Bakar Siddiq di awal pemerintahannya, yang murtad dari kalangan Arab adalah Banu Hanifah, yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ternyata dari awalnya sudah demikian keadaannya.
فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك من أمره كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم. Maka demikianlah Rasulullah SAW terus menerus, tidak putus asa, tidak berhenti, terus semangat. Setiap musim haji beliau datangi suku-suku dan beliau tawarkan dirinya. Kemarin suku ini sudah, berarti suku ini yang belum. Kemarin tahun yang lalu suku yang ini, sekarang suku yang itu. Atahum yad'u al-qabail ila Allah, mengajak kabilah-kabilah kepada Allah dan menawarkan dirinya agar mau mereka membelanya dan mendukungnya. Wa ma jaa bihi min Allah min al-huda wa rahmah, menerangkan kepada mereka apa yang dibawanya dari agama, petunjuk dan rahmat. Wa huwa la yasma' biqadimin yaqdam Makkah min al-Arab lahu ismun wa syaraf illa tasaddalahu. Tidaklah datang ke Mekah dari kalangan Arab tokoh-tokoh yang memiliki kedudukan atau pemimpin atau tokoh kabilah, kecuali Rasulullah SAW mesti akan datang dan tawarkan. Ikhwan fillah a'azakumullah, sekali lagi saya katakan seperti di awal pertama kajian, bahwa ini bukan kegagalan. Mengapa? Barakallahu fiikum, dengan kalimat-kalimat tadi, walaupun mereka menolak, kabilah Banu Amir menolak, Banu Hanifah menolak, yang ini menolak, yang sana menolak, tetapi beritanya menjadi tersebar di seantero Arab. Ada seorang Nabi, ada seorang Rasul yang mengaku Nabi di Mekah, turunnya demikian-demikian, ciri-cirinya demikian-demikian, dan seterusnya. Sedangkan di negeri-negeri mereka ada Ahlul Kitab, di negeri-negeri mereka ada Nasrani, ada Yahudi. Ketika Yahudi mendengar, ketika Nasrani mendengar, berkata dalam hati mereka, itu persis sifatnya seperti yang kami dapatkan dalam kitab-kitab kami. Yani barakallahu fikum, jangan kecewa kalau dakwah ditolak, karena sesungguhnya engkau tetap mendapatkan pahala, tetap mendapatkan kemuliaan, dan dakwah itu ada hikmahnya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan karena engkau cuma memberi peringatan. Adapun memaksa mereka tidak bisa. Bukan musaytir, bukan penguasa, bukan pemaksa. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Maka barakallahu fiikum, tersebarlah beritanya. Karena setiap suku-suku tadi pulang menceritakan, datang seorang pemuda, rupanya begini, wajahnya begitu, dari turunan ini, namanya Muhammad, dari Bani Abdul Muttalib, dari Quraisy, dan seterusnya dan seterusnya. Maka mereka pun mendengar berita-berita itu dan tahu bahwa inilah Nabi yang ditunggu-tunggu. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mendengar siapapun yang datang ke Makkah dari orang-orang yang memiliki kedudukan di kaumnya, kecuali pasti didatangi, diajak, didakwahi. Qala faqadima Suwaid ibn Samit ahadu Bani Amr ibn Auf. Ada satu orang namanya Suwaid ibn Samit, salah satu dari suku Bani Amr ibn Auf, datang ke Makkah haji atau umrah. Maka sebagaimana biasanya Rasulullah SAW datangi dia dan diajak kepada Allah, diajak kepada tauhid. Orang ini menjawab, fala'alla ma'aka mithla alladhi ma'i, bisa jadi apa yang kau punya sama dengan apa yang aku punya. Faqala Rasulullah SAW, wa ma alladhi ma'ak, apa yang bersamamu? Qala majallatul Luqman, aku punya majallah Luqman, ini Luqman al-Hakim. Faqala Rasulullah SAW, i'ridha alayya, tunjukkan padaku mana. Maka dibacakan oleh orang tadi dari majallah Luqman yang dia punya. Fa'aradaha alayhi, faqala, maka ketika ditunjukkan, Nabi menjawab, inna hadza la kalamun hasan, ini ucapan yang bagus. Walladhi ma'i afdala min hadha, tetapi yang ada bersamaku lebih bagus lagi, lebih mulia lagi, karena ini Quran yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepadaku. Anzalallahu alayya, diturunkan langsung kepadaku. Wa huwa hudan wa nur, memiliki cahaya, memiliki petunjuk di dalamnya.
Fatala alaihi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun membacakan Al-Quran kepada Suwaid ibn Samit tadi. Setelah selesai Rasulullah SAW membaca, diajak kepada Islam, maka jawabannya tidak jauh dari jawaban Rasulullah SAW. Dia menjawab dengan kalimat, inna hadza laqaulun hasan. Ini ucapan yang bagus, katanya. Tsumman sarafa, kemudian pergi. Faqadimal Madinah ala qaumihi, dia datang ke Madinah menemui kaumnya. Ternyata tidak berapa lama dia terbunuh oleh kaum Khazraj. Karena memang di Madinah Aus dan Khazraj selalu berperang dan selalu hutang darah. Ini membunuh sana, sana membunuh sini, terus berlangsung sampai 100 tahun lebih. Walaupun sebabnya hanya perkara sepele, yang diriwayatkan adalah perkara pacuan kuda antara Da'is dengan Ghabra. Ketika sudah hampir menang salah satunya, terperosok, sehingga kalah hanya beberapa detik saja, dan mereka menganggap tidak bisa. Tadi sudah menang, terperosoknya di depan finish, sudah hampir sampai. Maka terjadi keributan, kemudian pembunuhan, kemudian peperangan, dan terus menerus peperangan itu berlangsung sampai dikatakan tidak mungkin akan berdamai Aus dan Khazraj. Kalau ada sesuatu yang mustahil, tidak mungkin, mereka akan berkata tidak mungkin, seperti tidak mungkinnya Aus dan Khazraj berdamai. Tidak mungkin seperti tidak mungkinnya Aus dan Khazraj berdamai, karena terlalu sulit untuk berdamai, sudah turun temurun. Wasiatnya, anak cucuku, mereka adalah musuh nenek moyangmu, mereka pembunuh bapakmu dan nenek moyangmu, dan seterusnya. Tetapi ternyata dengan Islam mereka bisa bersatu biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tadi bertepatan setelah mendengar kalimat tadi dan menyatakan qaulun hasan, terbunuh. Fa in kana rijalun min qaumihi la yaqulun, tetapi orang-orang di kaumnya sudah berkata, inna lanarahu qad qutila wa huwa muslim. Aku melihatnya dia terbunuh dalam keadaan Islam, sudah percaya dengan kenabian Rasulullah SAW dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana qatluhu qabla yaumi Bu'ats, dan terbunuhnya beliau adalah sebelum peperangan Bu'ats. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya Rasulullah SAW menawarkan kembali di tahun berikutnya. Falamma aradallahu azza wa jalla idhara dini, ketika Allah berkehendak untuk mengangkat agamanya dan memenangkan agamanya dan menolong nabinya dan menepati janjinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan di musim tersebut yang terakhir ini Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa orang dari kalangan Ansar. Waktu itu tentunya belum dijuluki dengan Ansar, hanya dijuluki dengan penduduk Yathrib, penduduk Madinah. Sebagaimana biasanya arada nafsahu ala qabailil Arab kama kana yasna', sebagaimana beliau biasanya menawarkan agama ini, mengajarkan tauhid agar mengesahkan Allah, dan menawarkan dirinya, kalau kalian mau membela aku dalam memperjuangkan agama ini. Fa bainama huwa 'indal 'Aqabah, maka ketika beliau di Bukit Aqabah, laqiya rahtan minal Khazraj aradallahu bihim khaira, beliau menemui beberapa orang dari kalangan Khazraj, diriwayatkan 6 orang yang memang Allah kehendaki dengan mereka dengan kebaikan. Lamma laqiyahum Rasulullah sallallahu qala lahum man antum. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan mereka, Nabi bertanya, man antum, siapa kalian? Qalu nafarun minal Khazraj, kami adalah orang-orang dari kalangan Khazraj. Qala amin mawali Yahud, apakah kalian dari mawali Yahud? Mawali adalah suku-suku yang bergabung dengan Yahudi. Mereka menjawab, qalu na'am, iya, kami memang mawali Yahud. Qala afala tajlisun ukallimukum, maukah duduk, aku akan terangkan pada kalian sesuatu yang penting. Qalu bala, tentu, silakan. Fajalasu ma'ahu, maka duduklah mereka bersamanya. Fada'ahum ilallahi azza wa jalla,
Maka Rasulullah pun mengajak mereka kepada Allah agar mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan jangan beribadah kepada selain Allah. Baru kemudian arada alaihil Islam, ditawarkan keislaman. Maukah kalian masuk Islam? Wa tala alaihimul Quran, dibacakan pada mereka Al-Quran. Wa kana mimma sana'allahu lahum bihi fil Islam. Dan diantara apa yang Allah takdirkan untuk kepentingan Islam dan untuk mendukung Rasulnya adalah bahwasanya mereka, orang-orang Khazraj ini, sudah mendengar berita-berita dari Yahudi akan datangnya seorang Nabi, ciri-cirinya begini, turunannya begini, dan seterusnya. Mereka sudah dengar itu dari turunan Ningrat, dari orang-orang Ningrat itu maksud saya suku yang terhormat, dari suku yang terhormat. Hanya saja Yahudi menyatakan suku terhormat adalah kami, Yahudi. Ternyata Allah memilihnya dari suku yang terhormat di kalangan Arab, yaitu Quraisy, Banu Hashim. Dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Ibnu Hisham rahimahullah, dan diantara apa yang Allah takdirkan untuk mereka, orang-orang dari Yathrib ini, dari kalangan Ansar ini, adalah mereka sudah mendengar dari Ahlul Kitab, dan mereka memiliki ilmu, memiliki berita-berita. Kanuhum ahlus syirki wa ashabul awthan. Sedangkan orang-orang Arabnya di Madinah musyrikin, Yahudinya Ahlul Kitab. Sehingga sering bertikai, sering berperang Yahudi dengan orang-orang Arab. Dan setiap berperang Yahudi selalu mengancam, nanti akan datang seorang Nabi yang akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah kami, dan kami akan kalahkan kalian musyrikin. Sesungguhnya berita itu benar. Artinya Rasulullah SAW akan mengalahkan musyrikin. Ternyata Yahudinya sudah menjadi musyrikin karena sudah menentang Rasulnya, sudah menentang Nabi Musa dan Nabi Isa, karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan berita dari mereka, dari para anbiya, akan datangnya seorang Rasul dengan ciri-ciri seperti ini. Yahud menganggap Uzair anak Allah, dan Nasrani menganggap Isa anak Allah. Kedua-duanya sudah menjadi musyrikin, tidak sadar, tetapi mengancam orang-orang Arab dengan kalimat, nanti akan datang seorang Nabi di tengah kami yang akan mendukung kami, yang Allah akan menangkan kami dengan Nabi dan memerangi kalian, dan kalian akan dikalahkan wahai musyrikin. Ternyata yang pertama mendengar tentang kenabian tadi adalah orang-orang Arab dari Madinah, yaitu orang-orang Khazraj dari kalangan Yathrib. Maka mereka berkata, inilah yang diberitakan oleh Yahudi. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wa kanu qad ghazawhum bi biladihim. Mereka kadang berperang dengan Yahudi. Fakanu idza kana bainahum syai', kalau terjadi pertikaian antara Yahudi dengan orang-orang Arab, maka mereka berkata, inna nabiyyan mab'utsunil an, sesungguhnya seorang nabi akan dibangkitkan sekarang ini. Qad adalla zamanuh, sudah datang waktunya. Nattabi'uhu, kami akan ikuti nabi itu, dan kami akan perangi kalian bersama nabi kami. Kami akan bantai kalian seperti dibantainya kaum Ad dan kaum Iram. Ini ucapan Yahudi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata setelah betul-betul datang Rasul, yang beriman malah orang Arab. Sedangkan Yahudinya yang fanatik golongan tidak mau beriman, tidak mau percaya. Dan inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, falamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum. Dan ketika datang pada mereka kitab, ini Al-Quran, yang mencocoki apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, dan mereka dulunya selalu mengancam orang-orang kafir dengan kedatangan Nabi. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, setelah benar-benar datang yang mereka sudah ketahui, kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir.
Dilaknat Yahudi karena mereka tahu akan datang seorang Nabi, tahu ciri-cirinya, tahu namanya, tahu sifat-sifatnya. Sampai ketika benar-benar datang, mereka menentang ilmu yang dia sudah ketahuinya sendiri. Padahal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Padahal mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa habis waktu? Baik. Qala rahimahullah, falamma kallama Rasulullah sallallahu ulaika nafar, maka ketika Nabi mengajak bicara 6 orang dari Madinah tadi, kaum Khazraj, dan mengajak kepada Allah dan mengatakan akulah Rasulullah, mereka saling berbisik sesama mereka, ta'allam wallahi innahu lan nabi, ketahuilah demi Allah dia benar-benar nabi yang dijanjikan oleh Yahudi. Fala yasbiqannakum ilaih, maka jangan didahului oleh Yahudi, kita dahului mereka. Fa'ajabuhu fima da'ahum, maka mereka pun menyambut dakwah Rasulullah SAW. Bi an saddaquhu wa qabilu minhu, maka mereka pun membenarkan Rasulullah, percaya kepada Rasulullah dan beriman kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan dirinya, maukah kalian membela aku? Qalu inna qad tarakna qaumana wala qauma bainahum minal adawati wasyarr ma bainahum. Kami ini meninggalkan kaum kami ya Rasulullah, sedangkan kaum kami ini sedang bertikai antara Aus dengan Khazraj. Fa'asa an yajma'ahumullahu bik, semoga Allah satukan mereka dengan sebab engkau wahai Rasulullah. Fasanaqdam alaihim fanad'uhum ila amrik, maka kami akan mengajak mereka agar mereka pun beriman kepadamu. Inilah barakallahu fikum jawaban yang bagus, artinya tidak basa-basi. Apakah kalian bisa dan mau membelaku? Mereka menjawab, ya Rasulullah, kami suku yang sedang berpecah bertikai, berperang, bagaimana mungkin akan membela? Tapi kami akan ajak mereka, kami akan dakwahi mereka agar beriman kepada kamu seperti kami beriman, agar mereka percaya kepadamu seperti kami percaya. Dan baru kemudian kami akan tawarkan pada mereka agar mereka mau membela engkau. Fa in yajma'uhum Allah 'alaika fala rajul a'azza minhu, sungguh kalau engkau bisa menyatukan mereka ya Rasulullah, maka tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada kamu. Mengapa? Karena satu orang dibela oleh sukunya satu orang lain dibela oleh sukunya sendiri. Rasulullah SAW akan dibela oleh 2 suku sekaligus, Aus dan Khazraj, dan juga tentunya oleh orang-orang beriman yang sudah beriman. Kalau engkau berhasil menyatukan mereka ya Rasulullah, niscaya enggak ada satu orang pun yang a'azzu minka, enggak ada seorang pun yang lebih mulia dari engkau. Engkau akan menjadi orang yang paling mulia. Tsumman sarafu an Rasulillah SAW, kemudian mereka pun pulang, raji'ina ila biladihim, pulang ke negerinya, wa qad amanu wa saddaqu, dalam keadaan sudah beriman dan sudah membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hum fima dzukira li sittatu nafar, dan mereka jumlahnya sebagaimana diriwayatkan kepadaku, kata Ibnu Hisham, adalah 6 orang dari kalangan Khazraj. Falamma qadimul Madinah ila qaumihim dzakaru lahum, ketika sampai di Madinah mereka memberitakan pada kaumnya, mereka beritakan tentang Rasulullah SAW dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Hatta fasha fihim, hingga tersebar keislaman di tengah-tengah orang-orang Ansar. Falam tabqa darun min duril Ansar illa wa fiha dzikrun min Rasulillah SAW. Tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumah orang-orang Ansar kecuali Islam dan Rasulullah sudah disebut-sebut di rumahnya. Artinya mesti ada salah satunya atau lebih sudah beriman. Tidak ada satu rumah pun kecuali Islam sudah masuk ke dalamnya. Walhamdulillah rabbil alamin.
Tahun berikutnya akan dibahas insyaAllah tentang Bai'at Aqabah yang pertama. Karena tahun berikutnya sebagaimana musim-musim haji biasanya mereka berdatangan. Kali ini datang sudah lebih banyak, 12 orang. Nanti datang pada musim berikutnya sampai 70 sekian orang. Mudah-mudahan kita akan bisa melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.